Oke. Good afternoon, student. Oke, ini kita belajar lagi di penghujung mau pulang nih ya, semangat. Mudah-mudahan kalian masih semangat belajarnya walaupun udah siang banget, ini jam 1 lewat. Ya. Nanti untuk bagian mengenal macam data, silakan dibaca cuma selembar supaya rekamannya ini bisa agak banyak selesainya supaya nanti bisa menjadi bimbingan kamu belajar di rumah. Nah, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat tabel data buah-buahan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, silahkan kalian buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kamu pilih aja blank workbook. Ini sudah pilih blank workbook? Oke. Excel sudah pernah kita gunakan di kelas 2 juga sudah ya. Walaupun masih sederhana. Nah, sekarang kita akan tambahkan kemampuan kita di Microsoft Excel membuat data buah-buahan. Nah, sedikit aja, kotak yang tebal garisnya ini adalah namanya sel aktif. Sel aktif ini bisa berpindah sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang sel aktifnya kita simpan di A1. Caranya klik aja A1. Udah. Ayo kita ketik ya. Judul tabelnya data buah-buahan. Data buah-buahan. Perhatikan huruf besar dan huruf kecil. Udah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi ke sel A2. Di sel A2 kita ketikkan oleh tulis nama panggilan kamu spasi 3C. Kamu 3 apa? 3B. Oke, 3B. Sudah? Oke, kalau sudah kita simpan lagi sel aktifnya di A3. Sekarang kita save dulu ya. Klik menu file, lalu pilih save as. Ya, lalu pilih browse. Lalu pilih this PC. Lalu pilih local disk E. Yang pokoknya yang bukan C aja. Udah? Kalau adanya CD ya berarti D. Open. Lalu cari folder 2526. Open.
kelas 3B open. Nah, file name-nya kita ganti. Diklik dulu di belakang book berapa, kamu book 1 ya? Nah, ini dihapus. Lalu kamu tuliskan buah, spasi nama kamu, spasi 3B, spasi nomor absen. Apa yang enggak ada? Hah? Apa yang enggak ada? Ya, bukan yang enggak ada, kamu pindahin. Kliknya jangan ditarik. Jadi pindah dia. Buktinya enggak ada, kamu cek ada lagi. Diunduh muncul lagi. Berarti itu perbuatan yang kamu yang terakhir yang menghilangkan. Buah, nama, kelas, nomor absen. Kalau sudah, kita pilih save. Sekarang kamu ekskulnya apa? Sport atau? Sport. Ada yang sepatu roda? Oke, sepatu roda berarti nanti jam 2 ya. Nah, sekarang kita mulai dari sel A3. Di sel A3 di sini isi datanya adalah data teks. Tulisannya nomor. Kamu ketik nomor. Lalu pindah ke sel B3. Di sel B3 tulis nama buah. Udah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ternyata waktu kita ketik nama buah, lebar kolomnya kurang besar ya. Ada tulisannya yang keluar kolom. Kita mau kita mau atur ukuran kolomnya. Tapi syaratnya ini yang kedip-kedip apa namanya ya? Kursor. Kursornya harus tidak kelihatan. Caranya gimana? Kita pindahkan sel aktifnya. Enter. Kursornya nggak ada kan? Ya, tapi kalau di sininya ada kursornya juga nggak bisa. Tuh, ini ada kursornya nih, nggak bisa juga kalau ada kursornya. Jadi harus tetap kursornya nggak ada. Kalau sudah kursornya tidak ada, yang mau dilebarin kolom apa sih? Kolom B. Maka mouse-nya kita simpan di garis antara kolom B dengan kolom C. Ya. Nah, simpan di situ, lalu kita klik geser ke kanan. Kalau mau besarin ke kanan, kalau mau ngecilin ke kiri. Seberapa besar, Mister? Kira-kira aja, nggak usah terlalu besar. Yang penting tulisan nama buahnya bisa cukup. Kalau sudah lanjut ke sel C3. C3 di situ ada berat dalam kurung gram. Dua minggu lagi kita sumatif soalnya ya, tentang Microsoft Excel. Berat dalam kurung gram. Ya, ini nggak muat juga kan? Maka kita pindahkan dulu. Pindahinnya bisa juga ke samping nih. Yang penting nggak ada kursornya aja. Lalu kita lebarin lagi. Habis itu ada apa? Jumlah biji ya. Kalau nggak cukup kotaknya lebarnya, lebarin aja.
Udah? Oh, satu lagi. Udah? Ya, tadi katanya satu lagi. Nah, selanjutnya, kalau kita perhatikan di buku, sudah, jangan nanti seperti yang tadi lagi ya, cukup satu aja ya. Mau dikeluarkan? Hah? Mr. Agung mau baik-baik saja mengajarnya. Tuh, ini kelakuannya sama. Kalau dikasih tahu mulutnya gini, nggak suka dia ditegur. Ternyata ada juga di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Mana tadi bukunya? Oh, ini. Nah, di sini kita lihat judulnya yang tulisannya data buah-buah. Itu ada di tengah-tengah ternyata. Kenapa Mr. Agung bikinnya di pinggir, tidak di tengah-tengah ya? Nah, sekarang kita akan atur supaya tulisannya ini bisa di tengah-tengah antara kolom A sampai kolom G. Kenapa sampai kolom G, Mister? Karena tabelnya itu cuma sampai G, sampai gambar. Ya. Nah, kalau sudah, kita blok dulu, simpan sel aktifnya di sel A1. Simpan sel aktifnya di A1, sudah? Nah, kalau sudah, pertama kita blok dulu nih. Nah, hati-hati, mouse-nya harus di dalam kotaknya, sel aktifnya. Cirinya, mouse-nya bentuknya tanda tambah, tebal, berwarna putih. Kalau di garis, dia beda tuh, pointernya jadinya beda. Nuh, ya kan? Kalau gini nanti malah pindah dia. Tapi mouse-nya harus seperti ini. Kita akan blok, diklik, ditahan, lalu digeser ke kanan sampai G1. Ya. Sampai G1. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, kita pilih lagi. Oh iya. Nah, sekarang kan mau diketengahkan kan? Padahal ini sekarang posisinya ada berapa kotak nih? A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1. Ada 7 kotak. Berarti kalau tulisannya mau di tengah-tengah, harus digabung selnya. Ya? Digabung itu perintahnya merge cell. Merge cell ada di menu home. Di group alignment lambangnya seperti ini nih. Tulisannya mungkin merge and center. Kayak gini tulisannya, ada nggak? Nah, kalau ada langsung aja diklik gambarnya ya, jangan panah ke bawahnya. Langsung kita klik merge and center.
Bener nggak ada di tengah-tengah sekarang? Oke. Kalau sudah di tengah-tengah, sekarang kita bikin tulisannya lebih tebal. Bagaimana? Ball. Maka kita pilih ball. Iya. Sudah tebal? Nah, sekarang yang di baris kedua juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik dulu di sel A2. Ya. Klik dulu di sel A2. Lalu diblok sampai mana? Sampai G berapa? G2. Kita blok sampai G2. Terus supaya digabung selnya, iya, kita klik lagi merge and center. Nah, ya, di bold juga, ditebelin juga, nggak apa-apa. Kita cetak tebal juga ya. Sekarang kita lanjut lagi, simpan sel aktifnya di sel A3. Ya, sekarang yang diblok dari A3 sampai G3. Nah, sekarang setiap tulisan ini harus ada di tengah-tengah, tapi bukan seperti judul, dia di tengah kotaknya masing-masing. Ya. Bukan pakai merge and center. Kalau pakai merge and center, nanti cuman tinggal nomor, yang lainnya hilang. Ya kan? Salah, diundo aja, nggak usah bingung. Nah, kalau mau di tengah setiap kotaknya, bukan merge and center, tapi kita pakai alignment center. Benar. Centernya kita klik. Nah, nanti dia di tengah-tengah kotak masing-masing. Udah? Udah? Tulisannya tebelin dong. Ball. Cetak tebal. Udah? Nah, latar belakangnya warna apa ini? Putih kan? Belakangnya warna putih ya. Kita mau kasih warna yuk belakangnya. Pakai fill di sini. Fill color. Warna apa, Mister? Bebas. Ya. Nah, yang ini aja yang soft warnanya. Supaya tulisannya nggak tulisannya kelihatan. Ya jangan hitam dong ini. Sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa mengikuti? Oke. Tadi kalau kita mau mengatur lebar kolom bagaimana caranya? Ditarik kan? Ya, nah, ada satu cara lagi kita tidak ditarik untuk mengatur lebar kolom. Ya. Nah, coba yang akan kita atur sekarang kolom F. Jadi kita simpan sel aktifnya di F. Di F1 boleh, 2 boleh, F3 boleh, F10 boleh. Yang penting sel aktifnya ada di kolom F. Ya. Nah, kalau sudah di kolom F, lalu kamu perhatikan di menu home. Saya bacakan grupnya dari kiri ke kanan ya. Ada grup clipboard, lihat nggak? Ada grup font, ada. Habis sebelah kanannya font apa? Alignment. Sebelahnya lagi apa? Sebelahnya lagi apa? Sebelahnya lagi apa? Nah, apa isinya sel? Insert, delete, format. Tuh. Nah, kamu pilih yang format. Untuk mengatur lebar kolom, maka kamu pilihnya column width.
Ketemu nggak kolom width-nya? Nggak ada. Ada nggak? Ada tidak? Sudah diklik kolom width-nya? Ya, diklik dong. Berapa ukurannya? Ya, kalau yang belum digeser-geser dia 8,43, sama seperti Mr. Agung. Mr. Agung mau tanya, 8 dikali 2 berapa? 16. Mari kita ganti kolom width-nya jadi 20. Ya kalau 16 masih kecil, tambahin lagi lah. Sudah 20? Tambahin 4 lagi. Oke. Kalau sudah oke. Nah, sekarang lebar kolom F-nya itu sama, punya Mr. Agung, punya kalian itu sama ukurannya ya. Sekarang kita mau lebarin lagi kolom G. Berarti sel aktifnya ada di G. Boleh di G1 nggak bisa ya, karena udah di merge cell. G2 juga nggak bisa. G3, 4 atau G berapa terserah. Nah, 36. G3 pakai cara yang sama seperti tadi. Kita klik format, lalu pilih lagi di sini. Oke, kolom. 20 lagi besar. Hah? 20 lagi. Enggak, 8 kali 2 berapa tadi? 16. Iya, 16 lah 8 kali 2. Oke. Nah, ternyata gambarnya kecil-kecil buahnya, jadi ya nggak usah lebar-lebar, ya. Oke, sampai sini bisa ngerti ya? Ada 2 cara untuk mengatur lebar kolomnya. Sekarang kita mau lanjutkan ke sel A4. Sudah, sel A4. Kalau tadi kita sudah mengatur lebar kolom, sekarang kita akan atur tinggi baris. Ya, barisnya mau kita tinggiin supaya gambar buahnya nggak sekecil itu. Sekarang kan kecil barisnya kan? Nah, kita akan atur supaya tinggi garisnya. Caranya gimana? Mirip seperti yang kolom F sama kolom G. Kita klik format, tapi pilihannya bukan kolom width, tapi row height. Kita pilihnya row height. Berapa sekarang row height-nya? 15 ya. Pertanyaan lagi boleh? 15 dikali 3 berapa? 45. Maka row height-nya kita ganti jadi 50. Oke. Nah, sudah belum? Oke. Sekarang di sini ada angka 1 ya. Udah angka 1? Lalu iya, tulis 1. Lalu pindah ke sebelahnya B4. Kamu lihat di buku, angka 1-nya sudah sama seperti di buku nggak tempatnya? Belum ya? Nah, nanti aja belakangan ya. Sekarang kita ketik dulu aja. Nama buahnya apa? Apel. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Beratnya berapa? 150. Jumlah bijinya berapa? 20. Diameternya berapa? 8. Nah, ini deskripsinya panjang ya. Apel memiliki kulit merah dan daging manis.
Cukup nggak kotaknya? Enggak. Harus dibesarin berarti? Dilebarin lagi nggak? Enggak. Diet. Dia harus diet. Ya. Nah, udah dulu ngetiknya, semua udah ngetiknya? Nah, sekarang kita akan atur nih. Yang tulisannya tadinya nggak muat, dia nggak boleh keluar dari kotak, tapi kotaknya nggak boleh diatur lagi ukurannya. Harus cukup segitu. Ya. Caranya gimana? Kalau kita mau ngedit, ini apa tadi yang kedip-kedip namanya? Kursornya harus nggak ada dulu. Berarti supaya nggak ada, kita enter. Nah, kalau enter kan dia jadinya di F5 ya. Yang mau diedit kan di F4. Jadi kita klik lagi F4-nya. Simpan lagi sel aktifnya di F4. Nah, sekarang kita akan kasih mantra. Hey, sel F4, berapapun panjang tulisannya yang ada di F4 nggak boleh keluar dari F4. Caranya bagaimana? Caranya ada di sel align, di menu home, di group alignment, di atasnya merge and center ada apa? Wrap text. Betul. Di atasnya merge and center ada wrap text. Ditiup tuh. Diklik wrap text-nya. Sudah belum? Kenapa belum? Ketemu nggak wrap text-nya? Wrap text itu ada di atasnya merge and center. Ada tulisan apa? Seperti itu ya. Bisa kita klik dulu wrap text-nya baru ketik, atau kita ketik dulu baru pencet wrap text. Sekarang kita lanjut ke gambar. Kita mau ngambil gambar apel. Kita simpan di sel G4. Nah, sekarang kita masukin gambar. Ada yang tahu, ada yang masih ingat cara masukin gambar? Hebat. Insert picture, lalu pilih this device. Ada nggak? Nggak nemu lagi. Ya, this device-nya diklik. Nanti munculnya insert picture ya. Nggak bisa dibuka. Mana? Nggak ada, ini di illustration berarti. Ada kan picture? Nah. Nggak bisa dibuka, berarti ada kursornya. Kalau nggak bisa dibuka, coba ya. Coba. Aneh kan? Aneh apanya? Tadi juga nggak aneh. Apa? Kan tadi Pak Agung bilang. Biarin aja kayak cuma mau begitu terserah. Pak Agung gak mau ngusir kayak tadi si itu. Twist. Udah? Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang di mana gambar buah-buahannya ini? Buah-buahannya ini ada di desktop. Jadi kita ke desktop dulu. Hah? Ya, kalau sudah desktop lalu cari folder dengan nama file gambar informatika SD. Ya, file gambar informatika SD-nya diklik insert.
Fase apa? Ya, fase B. Insert. Kelas 3. Insert. Folder AD. Klik folder AD, analisis data, Ada buah-buahan? Nah, diklik dulu buah-buahannya. Nih, Pak Agung mau kasih tips dulu. Aduh, Mister, apel kalau dia nggak langsung keluar gambarnya, contohnya seperti ini. Nah, kita nggak tahu ini apel yang mana, karena dia bukan tulisannya apel, bukan 1, 2, 3, 4, 5 nama filenya, ya kan? Kita bisa atur tampilan filenya dengan cara mengklik change your view, ya. Ini diklik dulu panah ke bawahnya more option, lalu kita pilih aja large icon. Nah, jadi kita gampang nih, nggak tebak-tebakan. Buah apel, nama filenya apa berarti? 1. Kita klik 1, lalu insert. Buahnya besar, apelnya besar, kita kecilkan ya. Oke, yuk kita kecilin. Sebesar apa? Pokoknya apelnya masuk ke dalam sel G4. Ya iya dong, dimasukkan ke G4, diatur di tengah-tengah G4 ya. Kalau sudah, ya diklik di sel A5. Di A5 kita ketikkan buah selanjutnya. Pisang. Ya bolehlah. Pisang. Terus berapa? 120. 100. Wah, berarti kalau kita makan pisang makan biji ya. Iyalah. Bijinya banyak lagi 100. Iya, bisa. Nah, jangan dulu tulis di deskripsi, sampai diameternya saja dulu. Nah, ini belum diatur baris kelima tingginya. Kita simpan saja di F5. Oke? Lalu gimana ngatur tinggi tadi? Format, good. Row height, oke. Berapa? Bahasa Inggrisnya berapa? 50? 50. Bahasa Mandarinnya apa? Use. Oh, hebat kamu use. Bahasa Sundanya apa 50? 50 sarua. Kalau nggak bisa dipencet berarti ada kursornya. Kursornya harus dihilangkan dulu. Sebentar. Ini loh, hey. Nah. Kalau sudah 50, boleh. Oke. Tunggu sebentar lagi. Udah belum? Nah, kalau tadi deskripsinya kita ngetik dulu, baru klik wrap text kan? Sekarang langsung kita kasih mantap wrap text, ya. Langsung kita klik wrap text, sihir, udah. Lalu kita ketik pisang berbentuk apa? Melengkung. Nah, dia langsung ke bawah dia. Dan rasanya manis. Bisa masukin gambarnya sekarang sendiri? Sama. Insert picture this device. Nah, ambil pisang. Iya dong. Atur yang baik, jadi seperti tersenyum ya. Ini tersenyum.
Kalau sudah selesai langsung ke sel A6. Sebelum diketik atur dulu lebar tinggi barisnya ya. Row height 50. Iya. Lalu kamu ketik nomor 3 itu ada jeruk. Beratnya 200 gram. Bijinya 20. Diameternya 10. Sebelum ngetik deskripsi kita kasih mantra. Raptek, raptek. Jeruk memiliki kulit tebal dan rasanya manis. Asam. Belinya yang manis, jangan yang asam. Nggak bisa milih dong. Kita tambahkan gambarnya jeruk. Nah. Kalau jeruknya ini Mr. Agung yakin asam. Ya, karena dia memang jeruk baby ya, seger. Ya. Ulangi lagi. Simpan sel aktifnya di F4. Saya ulangi lagi buat kembar 2 nih. Udah di F4? Sudah? Kan tadi kita sepakat F4 itu masuk ke format, pilih kolom width. Ayo. Format lalu pilih kolom width. Sudah belum? Udah belum berdua? Berapa kolom width-nya tadi? 20. Kita sepakat 20. Udah? Udah belum? Tulisannya cukup nggak? Yang benar. Ya. Bukan. Nah, itu bukan ditambahin lebar. Nah, sekarang sel F5. Sini, simpan di sini. Udah? Nggak usah lagi itunya. Dengarkan lagi, lihat ke depan. Sudah di F5 belum? Sudah di F5 belum? Sekarang kita atur lagi ke format, tapi bukan kolom width, tapi row height. Sudah row height? Row height ini untuk mengatur tinggi barisnya. Tadi katanya sudah 50. Sudah 50 belum? Belum. Oh. Yang 50 itu tinggi baris, bukan lebar kolom. Kalau sudah oke. Tulisannya cukup nggak? Benar. Kalau masih tulisannya masih panjang, berarti kamu klik wrap text-nya dulu. So, diklik wrap text-nya. Mantranya jangan lupa. Ya, gitu. Nah, so, lanjutin. Tulisannya digeser di tempatnya. Ukurannya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jeruk. Mangga. Mangga itu berapa? 300 ya. Bijinya 1. Diameternya 12. Kita pakai wrap text dulu. Apa? Ya nanti nomor 5 nanti belakangan, sabar.
Oh, mangganya besar. Ya enak dong, mangganya besar, kenyang. Hah? Sisa. Kenyang dari tadi lah. Ya dari tadi. Nomor 5 anggur. 500. Apanya? Keluar dari garis apanya? Udah dipraktek belum? Sok. Oh iya putra, cowok sana kita baju dulu. Enter. Nah, enter. Itu yang sepatu roda langsung turun ke bawah. Udah biarin aja. Bukunya jangan lupa. Nanti kamu ditinggal. Boleh, ditulis mah boleh. Ya. Iya, yang sepatu roda langsung ke bawah aja. Nggak cukup ya? Nah, lihat sini. Kalau khusus yang nomor 5 karena dia panjang, kita tarik baris antara 8 ke 9-nya ke bawah. Nah, jadi cukup. Oh, nggak pakai itu lagi bisa? Nggak usah, kan kita nggak tahu berapa lebarnya. Ditarik aja manual. Kenapa dari tadi nggak pakai itu bisa? Kan biar sama. Ini simpan di sini nih, di antara baris 8 dengan baris 9. Lalu diklik tarik ke bawah. Apa? Iya. Cici, kenapa Cici? Cici kelas berapa? Ya udah, yang penting kamu turun dulu aja ketemu sama itu. Ya? Kan nanti ketemu sama memtere di bawah. Ada nggak memterenya? Ya udah, tunggu di situ aja. Jadi sebentar lagi. Nggak apa-apa. Ada lagi yang ekskul sepatu roda? Cuman satu orang? Apanya? Lihat lagi sini. Disimpan di sini pointer mouse-nya di antara 8 dengan 9. Lalu ditarik ke bawah. Hampir sama, kalau kolom kan ke kanan atau ke kiri. Kalau baris berarti ke atas atau ke bawah. Kita masukin gambar terakhir. Anggur. Waduh, besar juga anggurnya. Anggur apa? Ya nggak 1 biji, dia segini. Sereceme. Kita mau ada huruf yang kurang atau ada yang tulisan yang salah, diklik di sel yang mau diperbaiki, lalu klik di sini nih. Nah, nanti ada kursornya. Tambahin deh titik tuh. Ya.
Oke? Nanti kita selesaikan lagi minggu depan, tinggal sedikit lagi. Kalau Mister lupa gimana? Ya jangan lupa lah. Kan minggu depan katanya langsung sunat. Enggak, 2 minggu lagi. Oh my god. 2 minggu lagi. Nanti Pak Agung lengkapi sendiri ini supaya kamu nanti bisa belajar di rumah dari sini ya. Oke. Oke, karena waktunya tidak cukup dan biar materinya selesai, saya lanjutkan tanpa anak-anak ya di sini. Setelah selesai mengetik tadi, semuanya sudah lengkap, maka kita akan atur tampilannya supaya seperti di buku seperti ini. Misal untuk penomoran dia ada di tengah-tengah seperti ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya pertama kita simpan sel aktifnya di A4, lalu kita blok atau bikin range dari A4 sampai A8. Lalu kita atur supaya dia di tengah-tengah, kita pilih yang tadi kita pakai alignment-nya center. Tapi belum sama seperti di buku karena dia harusnya di tengah-tengah sini, bukan di bawah. Kalau ini masih di bawah sekarang. Kita atur supaya di tengah-tengah, kita pakai middle align. Oke. Nah, untuk yang lainnya pengaturannya sama. Jadi kita simpan di sel B4, lalu kita blok dari B4 sampai F8. Kita pilih alignment-nya left dan secara vertikalnya kita pilih top align seperti ini. Bukan top align ya, maaf. Ini middle align. Nah, sekarang sudah sama deh seperti di buku. Nah, kalau sudah selesai, kita akan bikin tampilan garis-garisnya. Kita simpan di sel A3, lalu kita tarik sampai G8. Lalu kita klik menu home, di grup font ada icon namanya border. Nah, kalau kita klik panah ke bawahnya, nanti kita pilih aja yang mudah, all border. Nah, sekarang semuanya sudah ada bordernya, maka tabelnya sudah selesai. Nah, selanjutnya dari tabel buah-buahan ini kita akan beri warna. Ya, mana sih yang termasuk data teks? Data teks kita beri warna merah, data angka kita kasih warna kuning, dan data gambar kita beri warna hijau. Ya, mana sih yang termasuk data teks? Nah, data teks itu yang pertama ini. Nah, ini kita blok. Dia kan masuknya teks, kita ganti warna fill-nya jadi merah. Nah, lalu ini berat jumlah biji diameter kita blok dulu dari C4 sampai E8. Kita ganti fill-nya jadi kuning. Nah, deskripsi kira-kira data apa? Teks, angka, atau gambar? Iya, betul. Ini deskripsi adalah data teks. Berarti kita kasih warna fill-nya merah. Nah, sekarang kita klik dari G4 sampai G8. Ini data apa kira-kira? Ya, ini adalah data gambar. Data gambar kita beri background berwarna green atau hijau. Sudah semua belum? Ada satu yang kelewat ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini data apa coba?
sama seperti berat, jumlah biji dan diameter. Betul. Ini adalah data angka. Jadi kita beri warna kuning. Oke, sampai sini bisa ya. Saya rasa cukup mudah. Nanti dicoba lagi, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ini adalah bahan untuk sumatif, kurang lebih mengerjakannya seperti ini. Kalau mau latihan silahkan coba buat tabel data sayuran. Oke, sekarang kita simpan lagi. Selesai, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar membuat daftar buku perpustakaan. Terima kasih.